Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama, nama Venolia Sandara Gumai, STB 4074. Izinkan saya memberikan sedikit perhatian untuk menjelaskan pidato yang telah saya buat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi di dalam pidato yang akan saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan, rahmat, dan karunia-Nya hingga pada hari yang berbahagia ini kita semua kembali dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini di tanggal 20 November 2022 yang diperingati sebagai Hari Anak Sedunia atau Universal Children Days, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengajak segenap keluarga besar Politeknik Ilmu Pemasyarakatan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat kembali memperingati hari ini. Sebagai wujud berkat dan rahmat-Nya, Hari Anak Sedunia ini dapat dijadikan sebagai momen penting bagi anak-anak dan remaja untuk menyuarakan isu-isu yang penting bagi generasi mereka. Sekaligus menyerukan orang dewasa untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Anak-anak membutuhkan perhatian kita lebih dari yang disadari. Oleh karena itu, kita harus saling menguatkan untuk membuat dampak yang baik. Semua anak di Indonesia, tanpa terkecuali, berhak menerima kesamaan dan perlindungan di depan hukum, termasuk anak-anak yang terdapat dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Lembaga Pemasyarakatan Khusus bagi Anak atau dikenal dengan LPKA mempunyai peran yang sangat besar dan strategis di dalam penegakan hukum pidana. Yang semua itu dapat terwujud dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan perlu diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindungan hukum. Terlebih lagi, jika narapidana itu masih di bawah umur, dalam arti ia belum berusia 18 tahun atau belum menikah yang dalam pemasyarakatan disebut dengan anak pidana. Hadirin yang saya hormati, perlindungan anak merupakan tolak ukur peradaban masyarakat suatu bangsa, maka hal ini wajib diusahakan perlindungan anak demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak demi kepentingan nusa dan bangsa dilakukan agar tindakan hukum. Oleh karena itu, perlu jaminan hukum di dalamnya bagi kegiatan perlindungan anak ini. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dalam mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak harus juga dilakukan terhadap anak yang mengalami masalah kelakuan atau pelanggaran-pelanggaran di usia muda. Karena anak yang melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat, tetapi karena keadaan anak tersebut yang tidak stabil, akibat keadaan yang dating dari anak itu sendiri maupun yang berasal dari dunia luar, yaitu lingkungan yang mengelilinginya. Keberadaan anak memberikan peran, tugas, dan tanggung jawab kepada lembaga untuk melakukan upaya pembinaan anak nakal sebagai narapidana anak. Hal tersebut seharusnya mempunyai dua unsur. Yang pertama, adanya unsur perubahan sikap, mental, dan perilaku anak terarah ke arah yang lebih baik. Kedua, unsur perubahan perspektif negatif masyarakat terhadap ex-napi anak dalam lingkungan pergaulannya. Anak tidak akan mendapatkan perlindungan apabila harus bercampur dengan narapidana dewasa
Selain itu, dapat mengakibatkan menjadi terganggunya psikologi akibat trauma yang mendalam dan akan mengakibatkan anak akan mendapat stigma negatif. Berbicara mengenai pembinaan, wujud yang ideal sebenarnya adalah individualisasi pembinaan. Berdasarkan ide dari pemasyarakatan itu sendiri, yaitu model pembinaan perorangan atau individual treatment model, khusus bagi anak. Maka hal ini harus sangat dituntut, dengan kata lain, pembinaan yang ditunjukkan kepada anak harus bersumber pada kategori-kategori, antara lain jenis tindakan pidana, umur anak, pendidikan anak, pelakunya sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau belum, dan hal lain-lainnya. Hal ini harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya dengan diadakannya konseling, paket kerja dengan maksud agar anak mempunyai bekal hidup yang dapat dipergunakan setelah ia selesai menjalankan hukumannya di LPKA. Hadirin yang saya muliakan, seperti yang kita ketahui, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, petugas LPKA wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang meliputi 1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. 2. Dipisahkan dari orang dewasa. 3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. 4. Melaksanakan rekreasional. 5. Bebas dari penyiksaan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. 6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. 7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang tidak paling singkat. 8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. 9. Tidak dipublikasikan identitasnya. 10. Memperoleh pendampingan orang tua atau wali pengasuh dan orang yang dipercaya oleh anak. Ke-11. Memperoleh advokasi sosial. 12. Memperoleh kehidupan pribadi. 13. Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak yang cacat. Ke-14. Memperoleh pendidikan. 15. Memperoleh pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengajak rekan sekalian untuk kita, para taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, agar lebih memperhatikan lagi pembinaan terhadap anak binaan pemasyarakatan yang ada di LPKA. Kita, sebagai calon pemimpin, memiliki peranan penting dan tanggung jawab besar terhadap bagaimana nantinya sistem pemasyarakatan di Indonesia ini berjalan. Terima kasih hadirin atas tanggapan penuh perhatian Anda. Saya akan mengakhiri pidato ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk menunjukkan dukungan kepada anak-anak. Saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf jika ada kata atau kalimat yang salah. Saya mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional dan tolong berbahagialah anak-anak. Happy 68 tahun Children's Day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.